Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya kasus mega korupsi senilai 698,5 triliun. Jumlah yang sangat fantastis sekali ya. Ya, semoga saja kasus ini bisa selesai dan Bapak Prabowo Subianto itu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Kita doakan sama-sama supaya Presiden Prabowo Subianto itu berkomitmen untuk menumpas korupsi. Nah, berikut ini juga ada tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, mengenai hal ini. Berikut kita saksikan sama-sama videonya. Kita pasti hari ini ya bahagia ya jengkel. Bahagianya karena negara hari ini secara sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi dipimpin oleh Pak Jaksa Agung, Jampitsus, dengan kasus-kasus yang sangat luar biasa. Dulu kalau korupsinya 1 triliun sudah gaduh seluruh Indonesia. Hari ini ada yang 371 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 1000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani, karena yang dibongkarnya itu pasti punya jaringan yang kuat dalam hidupnya, yang dia menguasai berbagai lini, menguasai jaringan hukum, menguasai jaringan politik, menguasai jaringan keamanan, karena kemampuan finansial yang sangat luar biasa. Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus mendapat supporting dari kita semua. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto harus mendapat supporting. Karena apa? Karena mereka yang punya kuasa keuangan yang luar biasa, bisa saja dia membangun opini baru dengan mengkaburkan proses hukum itu sendiri. Dia bisa menggerakkan para buzzer, dia bisa menggerakkan orang-orang untuk ngomong ke sana kemari, sehingga prosesnya nanti menjadi tertutup oleh isu-isu yang lain. Untuk itu mari kita fokus bahwa pemimpin di negara ini memiliki kesungguhan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Cuman bedanya pemimpin negara kita ini jarang sekali dia mengungkapkan sesuatu prestasinya secara berbusa-busa kepada publik gitu. Dan jarang sekali dia memamerkan seluruh prestasinya kepada masyarakat. Karena apa? Karena orangnya ikhlas, karena orangnya kesatria. Nah, dan kita harus hati-hati. Nanti di balik itu ada orang-orang yang seolah-olah paling hebat, paling berjasa bagi negeri ini, tiba-tiba muncul menjadi pahlawan yang sangat heroik. Nah, ini juga harus hati-hati dari sisi aspek opini. Untuk itu juga yang kedua, kita memang jengkel. Jengkelnya kenapa? Kita sudah berusaha untuk tidak membebani negara ini. Jangankan saya, hari ini bolehlah saya jadi gubernur. Sebelum jadi gubernur, ketika saya sudah jadi rakyat biasa, berhenti jadi DPR, saya suka beli pertamax dengan asumsi bahwa saya tidak boleh mengambil haknya rakyat kecil, mengambil subsidi. Sehingga dengan hari ini bahwa yang pertamax itu dipalsukan, kemudian walaupun ada dua pendapat penyidik itu memang dioplos,
pendapat yang lain tidak dioplos, tetap saja saya lebih percaya pendapat penyidik. Nah, apa yang harus dilakukan hari ini bukan menggiring yang lain untuk agar kita beralih pada yang lain. Yang harus dilakukan hari ini adalah kita dorong agar Pertamina segera melakukan pembenahan, segera melakukan pembersihan, dan kemudian tumbuh menjadi perusahaan milik negara yang bisa melayani masyarakat dengan baik, yang meyakinkan kepada publik bahwa Pertamina saat ini adalah Pertamina yang beda, Pertamina yang bersih, Pertamina yang melayani, Pertamina yang berkualitas, yang dalam bisnisnya untung dan rakyatnya diuntungkan. Ini yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun rumah kita sendiri, kalau rumahnya sudah ketahuan kebakaran, maka tugas kita memadamkan api di rumah itu, bukan menghanguskan rumah itu. Seburuk-buruknya rumah kita jauh lebih baik dibanding dengan rumah orang lain. Rumah kita kebakaran, kita bisa memperbaikinya kembali dan membangunnya kembali. Tetapi rumah orang lain baik, kita bisa berteduh di halaman rumahnya. Suatu saat juga kita bisa diusir ketika yang punya rumahnya ingin menutup pagarnya. Terima kasih ya semuanya. Tetap sehat, semangat. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini, membersihkan diri, membersihkan hati, dan negara termasuk Pertamina juga harus membersihkan perusahaannya dari tangan-tangan jahat yang merusak kredibilitas Pertamina dan merusak bangsa ini.